Jujur, gue capek banget. Ada yang sama nggak ngerasa kayak gue kalau setiap tahunnya mungkin hidup lu sedikit lebih baik? Tapi lu masih ngerasa jauh banget dari mimpi lu, belum bisa banggain orang tua lu, dan habit buruk lu masih jalan terus sampai tahun ini. Gue udah muak banget dan untungnya tahun ini gue nemuin 5 buku yang bener-bener ngubah hidup gue. Yang dulunya gue pemalas dengan ADHD yang gak bisa bangun dari tempat tidur, sampai jadi mahasiswa S2 yang ngepost video long form YouTube 3 kali seminggu, dan juga 2 YouTube Shorts setiap harinya. Dan dari 5 buku itu, gue buat rencana di mana gue akan ngubah hidup gue dalam 3 bulan aja di tahun 2026. Halo guys, nama gue Arya, hobi gue nulis dan baca buku, dan share ke kalian tentang pelajaran yang gue dapat dari buku itu. Gue post video 2-3 kali dalam seminggu. Kalau lu suka dengan konten gue dan ingin support gue, jangan lupa subscribe. Oke, kita langsung aja nih. Pelajaran pertama, gue temuin pelajaran ini dari buku Ali Abdaal yang ia merupakan YouTuber terbesar tentang produktivitas. Dalam bukunya Feel Good Productivity, Ali Abdaal ini bilang kalau lu mau produktivitas, lu nggak harus paksa motivasi lu. Lu cukup enjoy proses yang lu lakukan dalam aktivitas lu. Karena guys, gue dan mungkin lu juga sering banget mikir kalau gue dapat suatu hal ini, pasti gue habis ini bahagia. Contohnya aja nih, lu lihat orang bawa mobil dan lu bilang ke diri lu sendiri, coba aja gue punya mobil nanti pasti gue seneng. Nanti pas punya mobil, lu lihat orang punya mobil mewah, terus bilang, oh kalau punya mobil mewah, kayaknya gue bakal seneng banget. Proses itu gak bakal pernah selesai guys. Solusi dari buku ini sebenarnya harus dibalik. Lu harus senang dulu, baru bisa produktif, baru bisa dapat hal-hal itu. Gue suka banget ide-ide dari buku ini, karena diri gue sendiri gak terlalu percaya dengan namanya hustle culture. Dimana lu kerja terus, dan lu push semua tubuh lu sampai hancur gitu. Dan gue gak bilang kerja keras itu suatu hal yang buruk ya. Tapi menurut gue, lu bisa kerja keras di suatu hal yang lu suka. Dan kerja keras lu gak usah dipaksain, karena lu udah happy ngerjainnya, jadi gak usah dipaksain gitu. Dan menurut buku ini, 3 cara ini bisa lu lakukan ke semua pekerjaan lu. Yang pertama, lu harus anggap hidup ini kayak game, atau prosesnya adalah namanya gamification. So buat lo yang suka main game, pasti ada konsep namanya farming terus level up. Jadi di mana lu farming, lu gather ilmu, resource lebih kuat, dan akhirnya lu level up. Kekuatan lu makin bertambah. Nah, lu masukin konsep itu ke dalam keseharian hidup lu. Contohnya paling gampang nih, lu nge-gym setiap hari lu makin kuat, lu ngerasa lu level up, lu tulis aja progres lu. Nah, hidup kan nggak kayak game ya, dimana lu bisa lihat HP lu atau laptop lu, terus lu tahu level lu di mana sekarang. Gak ada sistem yang seperti itu di hidup ini, sayangnya guys. Tapi untungnya lu punya otak untuk nge-track progres sendiri. Kayak contohnya, lu pasti bisa track minggu ini baca berapa buku, lari berapa kilometer, angkat beban berapa kali, berapa beratnya. Semua hal itu bisa di-track guys, dan hal-hal itu membuat hidup lu tuh lebih berwarna. Karena yang namanya progres itu kadang tidak terlihat guys, kadang naik turun, dan itu hal yang bikin kita nggak bisa maju. Tapi dengan melihat hidup kita seperti game, dimana kita track semua achievement kita, semua apa yang kita lakukan, semua itu kerasa kayak naik aja terus gitu, sama seperti kayak kita main game. Nah yang kedua, lu harus tambahkan kendali dalam hidup lu. Nah sebenarnya masalah utama dari kita prokrastinasi, menunda-nunda, adalah kita merasa terpaksa untuk melakukan hal itu. Bener nggak? Kayak sebenarnya gue jujur aja nih guys, gue agak menunda-nunda tag video ini. Tadinya gue mau tag di jam 7, tapi sekarang udah jam setengah 10. Bayangin, lama banget. Tapi dengan ambil dari konsep kendali, mindset gue berubah. Gue mikir gue tag video ini bukan untuk siapa-siapa, gue lakukan ini untuk diri gue sendiri. Gue gak punya bos guys. Tapi kalau lu misal punya bos juga, lu bisa ambil kendali terhadap itu bro. Kayak contohnya nih, tiba-tiba bos lu nyuruh pekerjaan yang di luar job desk lu, ya lu bisa aja terpaksa ngerjainnya, ngedumel, dan makin lama-lama malah makin stres gitu. Tapi dengan mengambil kekuasaan, lu bisa lebih enjoy. Kenapa? Karena lu bisa melihat diri lu sendiri, itu nggak terpaksa sebenarnya. Ini sebenarnya lu emang mau melakukan ini karena lu ingin belajar lebih banyak, lu pengen belajar di luar job desk lu gitu. Itu mindset shift aja sih sebenarnya. Walaupun lu tetap dikerjain sama bos lu sebenarnya ya. Tapi ya guys, namanya hidup juga gitu. Kadang lucu, kadang nyebelin. Tapi dengan ambil kendali, lu bisa lebih enjoy hidup lu. Yang ketiga, cari teman seperjuangan. Oke, cari teman seperjuangan ini sebenarnya nggak semua orang bisa lakukan ya. Dan ini suatu hal yang sulit dilakukan sebenarnya. Karena kemungkinan besar tujuan kita berbeda dengan orang lain, atau orang lain sekitar kita emang nyebelin semua. Ada banyak banget orang yang bilang kalau lu itu rata-rata 5 dari teman paling dekat lu. Ya kalau di zaman Nabi dulu bilang kalau lu main sama tukang minyak, lu akan bau minyak gitu. Ini suatu pelajaran yang udah berabad-abad berarti guys. Tapi sebenarnya di zaman ini udah sedikit berubah guys. Karena kita menggunakan media sosial tuh sering banget. Kata-katanya berubah menjadi lu adalah rata-rata 5 dari konten kreator yang lu tonton. Jadi mungkin kalau lu nonton konten kreator tentang skincare hampir setiap harinya, mungkin muka lu bakal lebih cerah. Kalau lu nonton YouTuber edukatif,
lu juga lebih pinter. Hal ini membuktikan orang sekitar kita itu sangat-sangat berpengaruh terhadap psikis kita. Makanya iya, temenan ya mungkin bisa sama semua orang. Tapi hati-hati memilih sahabat terdekat lu bro. Karena mungkin sahabat terdekat lu ini adalah seorang orang yang ambil energi lu dan ambil kesenangan lu. Nah setelah mindsetnya enak, kita butuh deadline palsu nih, biar lu tetap gas terus. Dimana dari buku ini lu ganti mindset lu dari awalnya 1 tahun itu 12 bulan, jadi 12 minggu. Lah apa nyambungnya, emang apa bedanya kalau gue ganti mindset gue kayak gitu bang? Well ini gampang aja, ini suatu hal yang gue namakan sendiri sebagai urgensi yang palsu. Jadi guys, mungkin kalian yang nonton udah pada buat resolusi tahun 2026. Tapi apakah dari kalian pernah buat resolusi ini sebelumnya dan nggak pernah lu jalanin? Ayo ngaku, tenang aja gue sering banget kayak gitu. Dan alasan utama kenapa resolusi lu kagak pernah jalan-jalan adalah karena terlalu panjang guys resolusi itu. Waktunya terlalu panjang, 1 tahun. Jadi kita udah tau lah ceritanya. Januari kita sangat-sangat semangat gitu. Ayo kita nge-gym, ayo kita lari, ayo kita buat 5 video setiap harinya. Tapi saat udah Februari, udah Maret, udah April, ya udah lupa. Kalau nggak lupa pun paling nanti lu tunda-tunda. Masih April lah, masih Maret nih, masih banyak lah waktunya untuk gua bikin tahun ini jadi lebih baik. Jadi lu tunda-tunda dan akhirnya pas udah Desember, pas udah November, ya udah lu udah menyerah gitu loh. Ya udahlah, emang gua nggak produktif kali orangnya. Tahun depan gue bakal lebih baik. Nah, siklusnya berulang-ulang kayak gitu kan akhirnya. Tapi dengan lu ubah konsep 1 tahun lu jadi 12 minggu, urgensi ini akan selalu ada bro. Jadi bayangin aja nih, Januari sampai Maret 2026 itu adalah 1 tahun lu, itu tahun baru lu. Jadi nanti pas Januari, pas udah mau ke Februari, lu masih ada sense urgensinya. Karena nih, wah udah mau tahun baru nih Maret, gue harus kejar target gue. Nanti pas udah April, lu semangat lagi karena lu ngerasain tahun baru lu lagi dan lu bisa ambil resolusi baru lagi. Tapi bang gini loh, gue resolusi 1 tahun aja kagak bisa gue achieve. Nah lu bilang ke gue bisa achieve target itu dalam 3 bulan, yakin lo? Well, dari buku ini ternyata bisa. Dan gue pernah ngerasain sendiri. Dulu gue buat 3 video aja mungkin 6 bulan karena gue nunda-nunda banget. Tapi sekarang 3 video gue bisa lakukan dalam seminggu. Gimana caranya? Ada 3 cara lagi nih guys. Dan yang pertama, lu harus cari visi lu yang tajam. Mau jadi apa sih lu nanti Maret 2026? Dan dari buku ini bilang, visi lu nggak boleh banyak-banyak. Cukup 2-3 aja. Karena fokus itu adalah kekuatan super lu bro. Misal, visi gue nih, 3 bulan lagi gue pengen 10.000 subscriber. Terus juga gue bisa lari 15 km tiap minggunya dan tesis S2 gue insya Allah selesai. Dan selanjutnya dari visi yang lu buat, lu harus breakdown gimana rencana-rencana lu. Dan rencananya ini lu bongkar aja 2-3 aja. Jangan bilang lu cuma mau 10.000 subscriber, jabarin aja gimana cara lu sampai ke 10.000 subscriber. Contoh gue nih, menurut gue untuk gue sampai 10.000 subscriber, gue harus konsisten dong pasti. Nah berarti rencana gue adalah pertama gue harus post 3 video long form tiap minggunya, 12 short form tiap minggunya juga, dan setiap hari gue harus analisis dan revisi. Nah 3 aja yang lu perlu. Apa inti dari rencana lu? Gak usah susah-susah banget. Karena menurut gue kalau lu terlalu susah dan terlalu detail malah nggak jalan, karena lu bakal terlalu takut gitu sama pekerjaannya. Dan yang terakhir, lu harus evaluasi. Nah dari rencana lu itu pasti lu bisa nilai seberapa persen lu sesuai dengan rencana lu. Dan kalau awal-awal lu melakukan ini pasti nggak sempurna guys, dan itu nggak apa-apa banget. Yang penting itu dalam evaluasi bukanlah untuk sempurna, tapi untuk jujur ke diri lu sendiri. Kalau misal lu punya target 15 km tiap minggunya, tapi minggu ini cuma 10 km, ya jabarin aja, nggak apa-apa guys. Yang penting lu jujur dan lu evaluasi setiap minggunya. Dan walaupun lu nggak sesuai target lu, jangan pernah benci diri lu sendiri. Karena lu udah evaluasi aja, lu udah improve diri lu sendiri bro. Lu udah lebih baik dari lu sebelumnya. Percaya sama gua. Dan evaluasi ini penting banget karena ada orang bijak yang bilang, lu nggak bisa kembangin sesuatu yang nggak lu catat. Oke, rencana kita udah ada, tapi eksekusi setiap harinya gimana? Gampang aja guys, mulai dari yang kecil dulu, itu nggak apa-apa. Ini suatu pelajaran yang gue dapat dari Atomic Habits. Dulu jujur aja guys, gue tuh nggak percaya kalau habit kecil itu bisa ngubah hidup kita. Kayak misal nih, habit kecil itu sebenarnya bisa kecil banget. Bisa aja cukup 1 hari itu 1 kilometer lari. Nah gue nggak percaya dong, masa 1 kilometer setiap hari gue lari bisa ngubah hidup gue. Tapi sebenarnya itu sangat game changing banget buat gue. Karena gue jujur-jujuran aja deh guys sama kalian. Gue pernah ngerasa kalau diri gue itu tertinggal sama teman-teman gue. Jadi logika gue adalah, kalau gue mau ngejar mereka, gue harus lakukan yang 2 kali lipat, bahkan 10 kali lipat yang mereka lakukan sekarang. Supaya gue bisa setara gitu. Tapi dengan melakukan hal itu, gue gas dari yang awalnya gue 0 mungkin, bahkan minus, jadi 1 juta, 1000 gitu. Nah mungkin 1 hari bisa, mungkin 2 hari bisa, mungkin 3 hari ya udah menurun dikit. Tapi 1 minggu kemudian,
gak lanjut lagi. Nah pas gue bener-bener coba Atomic Habits, kalau habits kecil itu bisa ngubah hidup gue juga ternyata berubah. Dari dulu yang gue mikir kalau kita harus perfect setiap harinya untuk improve diri kita, ternyata nggak gitu juga guys. Yang penting itu ternyata bukan setiap harinya lu sempurna, tapi setiap harinya lu berkembang. Karena nih guys, kalau lu 1% lebih baik setiap harinya, dalam 1 tahun lu akan lebih baik 38 kali lipat dari diri lu yang sebelumnya. Tapi ya kalau lu diem aja, karena lu pikir perubahan kecil itu nggak ada gunanya, lu tetap di angka 1. Nah sebenarnya nih guys, habit-habit kecil ini ngebangun identitas lu. Contoh nih, mungkin awalnya lu orang yang pemalas, nggak pernah olahraga. Dan lu lihat diri lu sendiri sebagai orang seperti itu, karena lu emang nggak pernah olahraga. Tapi nih guys, bayangin aja 1 bulan, lu lari aja 1 kilometer setiap harinya. Di dalam setiap harinya, identitas lu bakal berubah. Lu bakal melihat diri lu sebagai pelari, walaupun masih ecek-ecek. Tapi perubahan sedikit di otak lu ini sangat merubah diri lu bro. Makin lama lu lakuin, lu makin percaya bahwa diri lu ternyata emang pelari. Dan itu yang gue lakukan sekarang. Semakin banyak video yang gue buat, semakin percaya kalau gue itu ternyata konten kreator, gue itu YouTuber. Walaupun sebelumnya gue gak terlalu pede. Dan ada satu trik lagi, gimana lu nyuruh tubuh lu untuk mulai sekarang juga. Yaitu, buku ini bilang, kalau lu menunda-nunda, ya udah gak apa-apa. Tapi bayangin diri lu sendiri gak bakal pernah melakukan hal itu. Jadi lu udah nyerah aja. Nah kalau lu terpukul mendengar hal itu, berarti ini suatu hal yang sangat penting bagi lu. Karena ini suatu hal yang gue lakukan juga. Gue bilang ke diri gue sendiri, nanti aja deh gue nge-gym, nanti aja gue lari pagi gitu. Tapi setelah gue baca quotes itu, dan gue praktekkan ke diri sendiri. Dari gue bayangin kalau diri gue sendiri itu, seumur hidup ini gak bakal pernah nge-gym, gak bakal pernah lari. Jadinya kayak gimana? Dan gue takut banget melihat hal itu sampai gue besoknya langsung nge-gym. Jadi bayangin suatu hal yang lu pengen banget, tapi lu tunda-tunda banget. Dan lu lihat ke diri lu sendiri, lu gak bakal pernah ngelakuin hal ini. Apakah lu akan takut? Apakah gak peduli? Kalau lu bener-bener takut, berarti lu peduli. Oke, kita udah bahas nih. Untuk mulai perlu dari yang kecil dulu. Tapi kenapa ya susah banget untuk konsisten? Susah banget untuk fokus dan bener-bener ngelakuin hal yang emang bermanfaat untuk kita. Well, karena musuhnya adalah device yang lu pakai sekarang juga. Dan ini adalah pelajaran yang gue dapet dari buku Anna Lembke, Dopamine Detox. Dimana sekarang kita hidup di zaman yang enak banget. Lebih enak dari raja-raja zaman dahulu. Kita kalau lapar tinggal GoFood. Kalau bosan sedikit tinggal buka Instagram, buka TikTok, main ML. Tapi entah kenapa, makin tahun, makin enak hidup kita juga makin sengsara. Pernah mikir kayak gitu nggak? Kok kita makin sengsara ya? Padahal kita emang hidupnya lebih enak. Well, karena otak kita punya mekanisme kayak jungkat-jungkit guys, bayangin aja. Jadi jungkat-jungkit di sini adalah tentang kesenangan, dan jungkat-jungkit di sini adalah tentang penderitaan. Dan tugas dari jungkat-jungkit ini adalah dia tuh mau selalu setara. Tubuh kita tuh nggak mau kita terlalu happy dan nggak mau juga terlalu sengsara. Nah, yang terjadi sekarang di hidup kita adalah kita tuh terlalu happy, terlalu banyak kesenangannya dari sosial media lah, dari junk food, dari pornografi, dan hal itu bikin kesenangan kita jadi lebih berat dibanding penderitaan. Nah, yang gue bilang tadi, otak kita itu pengen hal itu setara. Nah, gimana cara setara ini ya dengan memberikan diri kita penderitaan. Jadi biar setara gitu loh bro. Jadi makanya itu kenapa kalau lu mungkin pernah scrolling HP 2 jam, 3 jam gitu, atau bahkan 5 jam, setelah itu lu merasa sengsara banget. Kayak apapun yang lu lakuin tuh terasa sengsara. Dan lu gak mau ngapa-ngapain selain scrolling akhirnya. Karena tubuh lu udah banyak kebahagiaan, udah overdosis nih. Dan otak lu ngasih penderitaan supaya setara. Kenapa sih tubuh kita itu gak mau kita terlalu seneng gitu, selalu seneng aja? Karena manusia itu diciptakan untuk melakukan tantangan-tantangan yang sulit. Kita tuh spesies yang bisa hidup di semua iklim. Spesies kita ada yang tinggal di gurun, ada yang tinggal di kutub, ada yang tinggal di sungai, ada yang tinggal di laut, semuanya kita tinggalin. Kita itu spesies yang paling kuat. Dan tubuh lo ini sebenarnya nggak cocok kalau dikasih kenyamanan yang banyak. Kita itu kayak pohon kaktus yang ditaruh di hutan tropis. Dimana ya sebenarnya kita butuh iklim yang ekstrim gitu, yang nggak ada airnya. Tapi karena kita ditaruh di hutan tropis yang banyak airnya, kita jadi terlalu banyak airnya, jadi gendut. Dan malah akhirnya sengsara karena hal itu. Jadi solusinya gimana? Ya lu cari kesengsaraan yang sehat. Apa nih kesengsaraan yang sehat? Kok kedengarannya agak suspicious? Tenang guys, kesengsaraan yang sehat itu sebenarnya simple banget. Misal, kayak olahraga, belajar, baca buku. Contohnya nih, lu lari pagi, lu maksain diri lu sendiri. Pasti awalnya sengsara banget, apalagi udah 5 km, 10 km, 20 km. Wah, itu sengsara banget pasti, lu harus paksain diri lu sendiri kan. Tapi pernah nggak, setelah lu melakukan hal yang sulit, kayak lari pagi atau hal-hal lain, lu lebih happy gitu, mood lu lebih bagus, dan semangat lu jadi ada. Nah, itu sebenarnya kesengsaraan yang sehat guys. Itu bikin lu jadi lebih happy. Oke, kita udah bahas nih, mental kita bisa sehat, fisik kita bisa sehat. Tapi, cuannya dari mana? Gue punya rumusnya nih. Dan tenang aja, bukan gue sendiri yang buat. Kalau gue yang buat sendiri,
lu nggak usah dengerin gue. Ini yang buat adalah Naval Ravikant. Dia dulu adalah imigran India yang datang ke US dan dia juga miskin. Tapi dia buat buku Almanac of Naval Ravikant yang ngejelasin gimana cara jadi kaya tanpa hoki dan privilege. Dan gini rumusnya. Jadi kekayaan itu adalah specific knowledge lu ditambah akuntabilitas dikali leverage. Yuk kita bahas satu-satu, tenang aja. Yang pertama, specific knowledge atau ilmu spesifik. Ilmu spesifik ini adalah suatu hal yang nggak lu pelajari di sekolah. Dan kadang lu juga pelajari diri sendiri. Contohnya nih, buat video itu sangat-sangat menyenangkan. Dan nggak ada yang pernah nyuruh gua buat bikin video. Guru gua kagak pernah, dosen gua kagak pernah, orang tua gua juga kagak pernah. Tapi gua buat, karena ini suatu hal yang gua enjoy. Nah, ilmu spesifik lu itu kayak gitu. Yang orang lain lihat itu sebagai suatu hal yang sangat PR banget, yang kerja banget. Tapi buat lu itu cuma main-main doang. Yang kedua adalah akuntabilitas. Nah, kenapa sih CEO itu gajinya jauh lebih gede daripada karyawan biasa? Padahal mungkin aja loh karyawan biasa itu kerjanya lebih keras. Ya karena CEO itu punya akuntabilitas. Dimana nih, kalau company-nya hancur, company-nya itu nggak perform, yang pertama kali cari siapa? CEO-nya kan? Sementara kalau karyawan biasa, ya kalau perusahaannya hancur, paling cuma dimarahin sama CEO. Sementara CEO-nya bisa dimarahin sama orang-orang yang lain. Dan namanya CEO ini bakal tercoreng banget. Nah, akuntabilitas itu bisa juga dalam bentuk yang lain. Kayak gue buat konten kayak gini. Gue buat konten kayak gini, gue ambil akuntabilitas yang lebih. Kenapa? Karena gue naruh muka gue di mana gue bisa dikritisi sama semua orang. Lu di sini yang nonton bisa kritik gue tentang semua hal. Bisa dari muka gue, badan gue, cara gue ngomong, atau ternyata ilmu gue kurang. Lu bisa kritisi semua. Dan itu akuntabilitas yang gue pegang. Selanjutnya adalah leverage. Jadi leverage adalah suatu hal yang melipat gandakan kerja keras lu. Contohnya kayak gue buat video kayak gini. Buat video kayak gini cuma butuh sekali buat. Tapi efeknya video ini bisa tahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mungkin. Dan juga bisa ditonton jutaan orang kalau gue hoki. Jadi kayak gitu guys leverage. Dan leverage tuh banyak banget. Kayak uang tuh bisa jadi leverage juga. Misal nih Timothy Ronald beli saham BBCA 10 miliar. Sementara gue cuma 10 juta. Nah terus suatu saat saham BBCA itu naik 10%. Timothy ini dapat 1M. Sementara gue yang naruh 10 juta cuma dapat 1 juta. Padahal ilmu dan kerja kerasnya sama. Tapi kenapa bisa beda hasilnya? Yaitu leverage guys. Nah 3 hal itu yang buat cash flow lu. Dan kalau udah ada cash flow, masukin ke aset. Gampang banget kan? Ya aset mah lu tahu taruh di mana ya, taruh di saham, taruh di kripto, apapun itulah. Gue bukan ahli investasi, tapi gue cukup kasih tahu satu hal ini. Kalau lu harus investasi yang bikin lu nggak kekurangan tidur, lu bisa aja gitu ngikutin strategi Timothy Ronald, all in di kripto. Tapi kalau mental lu ternyata beda dengan Timothy, lu bisa rungkat. Sementara Timothy itu bisa untung. Karena gini loh guys, Bitcoin itu sangat volatil. Iya, tapi dalam 10 tahun terakhir pasti selalu naik. Nah kalau lu nggak punya mental, lu jual Bitcoin saat turun 30% gitu atau 50% malah. Sementara Timothy yang mentalnya lebih cocok memang di Bitcoin, dia bakal hold dan dia bakal berlipat-lipat ganda daripada lu. Nah dengan mindset aset yang berjalan ini, gue jadi lebih suka investasi gitu daripada belanja. Karena gini loh guys, gue jadi mikir daripada gue beli suatu hal yang gak guna gitu kayak labubu, gue jadi mikir ke diri gue sendiri, mendingan uang yang gue punya ini gue beliin aja ke BBCA gitu. Dimana gue bakal nyuruh uang gue untuk bekerja, untuk nyari uang yang lebih banyak. Jadi gue punya mindset dimana kerja keras gue itu bakal selalu berlipat ganda. Gue selalu, lu kerja sana, lu cari uang lagi, uang yang lu dapat cari kerja. Enak banget sumpah guys. Dan ini yang bikin Timothy Ronald kaya banget. Bukan McLaren-nya, bukan penthouse ya, tapi aset yang dia punya. Aset yang bekerja untuk dia. Jadi sebenarnya 5 hal ini bukan cuma soal produktivitas, tapi tentang kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan jiwa, di mana lu punya tujuan dan pekerjaan yang bermakna. Dan kebebasan raga, di mana lu tubuhnya sehat dan juga kuat. Dan kebebasan finansial. Dari semua hal tadi yang lu pelajari, lu convert ke aset yang bekerja buat lu. Jujur gue masih jauh banget dari kebebasan 3 hal ini. Tapi kalau lu masih mau lihat sharing gue dan progress gue, like video ini dan subscribe ya. Dan kita akan maju bareng di tahun depan. Let's go!